Sering Tuhan jawab, lewat kelihatannya tidak dijawab. Tuhan izinkan untuk lihat, lu masih percaya enggak sama gue? Beriman itu bagaikan seni, tetap imanmu yang nomor satu, keadaan nomor dua. Tuhan itu mau kasih semua. Persoalannya kita sentuh Tuhan dengan iman enggak? Padahal kita berdesak-desakan sama Tuhan. Tiap sektor hadir, tiap pelkat hadir, tiap ada acara bikin kebaktian, berdesak-desakan sama Tuhan, tapi tidak dengan kuasa. Cuma kok bagus itu aja berdosa, gimana enggak bagus itu. Didik dan bawa anak tetap di dalam Tuhan di tengah segala keberhasilan mereka, supaya kalau mereka berada di atas, mereka terbang dan tidak lupa turun. Kalau mereka di bawah sedang terpuruk, mereka boleh menghadapi dan kemudian mereka akan berdiri. Tuntutlah dia tepat di hatinya. Bacaan diambil dari Lukas 8 ayat 43 hingga 48. Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit perdarahan, dibawakan oleh pendeta Ria Jacobs. Yesus bilang, saya tetap akan ke sana. Diikuti. Walaupun sudah mati. Tidak ada cerita yang mengatakan bahwa waduh, Tuhan gak jawab doa. Sering Tuhan jawab, lewat kelihatannya tidak dijawab. Saya ulangi, sering Tuhan jawab, tapi lewat situasi kelihatannya tidak dijawab. Jemaat yang kekasih, disinilah taruhan iman sedang berbicara. Sering kita syok gitu, ya gak dijawab. Padahal sebetulnya lo mau lihat kesungguhanmu, ya itu orang yang sungguh-sungguh. Jadi mari, kalau percaya saja. Jawabannya tidak sesuai dengan kita punya minta, tidak sesuai dengan kita punya mau. Coba diam dan tenang. Siapa tahu Tuhan izinkan untuk lihat, lu masih percaya enggak sama gue? Beriman itu, kalau saya mencoba, saya sebentar lagi untuk keluarga saya yang baru datang. Saya sudah 41 tahun pelayanan dan sebentar lagi pensiun. Kalau saya mau katakan, beriman itu bagaikan seni. Bagaimana Tuhan gambar itu asik banget. Deg-degan, gemeter, gembira. Di beriman itu enggak, orang nado bilang enggak tre-tre begitu, lurus-lurus, naik turun, asik. Dan itulah hidup. Ya, jadi mari untuk anak muda, kalau kelihatannya kok koma ya, nggak dijawab ya, jangan menyerah karena keadaan. Tetap imanmu yang nomor satu, keadaan nomor dua. Pasti ada maksud Tuhan. Kalimat itulah yang seharusnya menjadi bagian kita. Hal berikut yang bisa kita pelajari dari bacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu, karena perempuan itu menjamah dengan percaya, asal aku sentuh saja jubahnya, aku pasti sembuh dan kuasa Yesus keluar. Itu kan dia omongin ya. Sementara banyak orang budak, kuasa Yesus nggak keluar. Di sini kita belajar, Tuhan itu mau kasih semua. Persoalannya kita sentuh Tuhan dengan iman enggak? Ada lagu, hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaibku disentuhnya. Bapak Ibu, Allah nyentuh kita, kita rasakan sentuhannya. Kalau kita sentuh dia dengan iman,
Nah, di sini banyak kegagalan manusia. Kenapa? Hitungan relasi, hitungan jaga image, hitungan diri terlalu tinggi. Hitungan Tuhan, syukur-syukur nomor 2, sering menjadi nomor yang kesekian. Sehingga kuasa Tuhan tersebar di mana-mana. Banyak orang Kristen hanya dengan apa kata orang, dia nikmati lu kuasa Tuhan, sementara kita tidak. Padahal kita berdesak-desakan sama Tuhan. Tiap sektor hadir, tiap pelkat hadir, tiap ada acara bikin kebaktian, berdesak-desakan sama Tuhan, tapi tidak dengan kuasa. Mari, cerita ini boleh 2000 tahun yang lalu, tapi kenyataannya sampai saat ini. Hal terakhir yang saya mau garis bawahi, pada waktu perempuan itu ngaku, iya Tuhan, aku sudah menyentuh Engkau. Kemudian apa kata Tuhan? Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Tuhan gak bilang soal penyembuhan ya, tapi Tuhan bilang tentang keselamatan. Ini yang harus kita pahami. Peristiwa yang dilakukan oleh Tuhan dalam setiap pelayanan, dalam setiap keajaiban, kuncinya supaya keselamatan itu menjadi milik. Jadi kalau sakit, kalau dibangkitkan dari orang mati, kalau dilepas dari kuasa kegelapan, itu hanya sarana untuk memproses kita semakin sempurna di dalam Tuhan. Makanya Tuhan gak sentuh, kamu udah sembuh ya, udah bagus-bagus lah kamu. Enggak. Imanmu membuat keselamatan menjadi milik. Jadi apapun yang kita alami sebetulnya dalam kerangka proses. Keselamatan itu menyatu, keselamatan itu menjadi daging dalam hidup kita. Bagaimana proses doa dijawab oleh Tuhan, Karen dan keluarga. Itu cuma sarana, itu cuma momentum untuk supaya keselamatan itu semakin dinikmati, semakin dialami, semakin mampu seperti perempuan yang sakit pendarahan. Perempuan ini bukan orang siapa-siapa loh. Bukan majelis duduk di depan, bukan pembaca firman, bukan pembaca Taurat. Hanya orang yang dengar dan bergumul. Dan bagaimana keselamatan jadi miliknya. Jadi mari, momentum suka, momentum duka, momentum senang, momentum tidak senang, biarlah itu menjadi bagian untuk kita semakin menikmati keselamatan. Karena Yesus datang untuk supaya kita selamat. Natal selalu kita rayakan dalam rangka keselamatan itu. Jadi mari Bapak Ibu, kalau ada masalah, kalau ada pergumulan, biarlah itu dilihat sebagai saat dimana kita evaluasi, sudahkah kita hidup dalam keselamatan dengan Tuhan. Baik, ini poin-poin yang bisa kita pelajari untuk keluarga. Mari berproses terus, karena segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada masanya, setiap masa ada orangnya, gitu ya ceritanya. Berperanlah bukan untuk membawa kita semakin ini loh gua, bukan. Apalah kita, siapalah kita mah cuma aku mau tanya cucu-cucunya. Keren cucu-cucunya. Karen jangan marah ya. Ayo cucu-cucu yang dari BSD. Kalau Karen, Kelly, Karen aja sih yang sempat hilang. Yang dari BSD. Yang paling kalian ingat, Yesus berbicara tentang manusia itu apa? Manusia itu seperti apa? Yang paling kalian ingat? Kita itu disamakan dengan apa? Gitu ceritanya.
Mentang-mentang pengurus GP sombong. Astaga. Apa yuk? Manusia. Ini yang dari BSD kan cucunya pendeta. Pendeta yang dikenal lagi. Yang populer, yang nangkep, yang kalian nangkep. Manusia itu disamakan dengan apa? Segambar dengan Allah. Oke. Enggak bikin malu cucunya pendeta. Oke, itu kerennya ya, bahwa manusia itu segambar dan serupa Allah. Itu benar banget. Cuma sering lupa gitu. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa manusia lupa? Ngomelnya banyak, ngeluhnya banyak. Sama dengan untuk anak muda ya, jangan pernah menghina orang. Firman Tuhan nulis loh, siapa yang menghina sesama manusia, bukan menghina dia, menghina penciptanya. Jadi saya paling takut itu orang yang hina-hina orang. Sadar gak sadar sedang menghina Allah. Cuma sering ditutup dengan cuma kok bagus itu aja berdosa, gimana enggak bagus itu. Oke, saya tidak terlalu akan menekankan tentang segambar dan serupa Allah. Yang saya mau tekankan, manusia itu seperti rumput. Kalaupun jadi dalam rumput itu ada bunganya, cuma sejenak kok kelihatan bagus, indah, wangi. Habis gitu layu karena angin. Apa yang mau dikatakan di sini? Waktu kita hanya pendek. Diri kita hanya rumput. Di bawah. Siapakah kita? Di bawah. Kalaupun kita berbunga, itu pun dari rumput. Kalau kita menyadari semua ini, hidup kita enak. Kata Yesus ya, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Itu nggak omong kosong, serius. Dan biarlah keluarga boleh menikmati semua ini. Didik dan bawa anak tetap di dalam Tuhan di tengah segala keberhasilan mereka. Supaya kalau mereka berada di atas, mereka terbang dan tidak lupa turun. Kalau mereka di bawah sedang terpuruk, mereka boleh menghadapi dan kemudian mereka akan berdiri. Tidak ada situasi kondisi yang membuat mereka lupa dengan Tuhan. Kenapa? Orang sudah dididik dengan Tuhan. Buktikan saja. Amin.